Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada Senin 20 Januari 2025 waktu setempat. Seperti yang diperkirakan, dia langsung menggebrak dengan sejumlah pernyataan dan kebijakan. Dalam pidato pelantikannya selama 29 menit, Trump berjanji untuk memulihkan impian Amerika, sekaligus memperingatkan tentang apa yang dia gambarkan sebagai kekacauan dan kehancuran yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Berikut ini adalah hal-hal penting dan menarik yang disampaikan Trump selama pidato inaugurasinya. Yang pertama, zaman keemasan Amerika. Trump membuka pidato dengan optimisme tinggi. Dia mengatakan zaman keemasan Amerika dimulai sekarang. Sejak dia dilantik, Amerika akan berkembang dan dihormati. Itu sangat berbeda dari pidatonya 8 tahun lalu, saat politisi Partai Republik itu melukiskan gambaran suram tentang industri dan ekonomi Amerika yang terluka akibat eksploitasi asing. Namun seiring berlanjutnya pidato hari Senin, nada bicara Trump berubah. Presiden memberikan penilaian yang suram tentang Amerika saat ini. Dia menggambarkan Amerika dilanda kemapanan yang radikal dan korup, bahkan tidak dapat menangani krisis sederhana di dalam negeri. Pernyataan ini tampaknya merujuk pada kebakaran hutan yang telah menghancurkan Los Angeles. Yang kedua, daftar panjang berbagai kebijakan. Presiden cenderung menggunakan pidato pelantikannya sebagai kesempatan untuk menyerukan persatuan, menyampaikan janji-janji yang luas dan mulus, serta menjauhi kebijakan yang terperinci. Tetapi tidak demikian dengan Donald Trump. Dia langsung masuk ke hal-hal spesifik dengan memaparkan daftar panjang janji dan tindakan yang akan diambilnya dalam 100 hari pertama. Trump mengatakan akan mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan, sesuatu yang dia lakukan pada tahun 2019. Dia juga mengerahkan pasukan nasional untuk penegakan imigrasi, tindakan yang dia janjikan saat kampanye. Dan dia juga mengatakan akan menandatangani perintah eksekutif yang dimaksudkan untuk segera menghentikan penyensoran dan mengembalikan kebebasan berbicara di Amerika. Yang ketiga, Mars dan terusan Panama. Trump juga melihat ke luar negeri dan ke langit. Dia mengatakan ingin terusan Panama berada di bawah kendali Amerika dengan klaim bahwa saat ini terusan tersebut dioperasikan oleh China. Trump juga mengatakan akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Meski sebelumnya sering disebut, masalah Greenland dan Kanada tidak disinggung sama sekali. Trump juga tidak menyebutkan Ukraina secara langsung dalam pidato pertamanya. Dia hanya mengatakan akan mengukur keberhasilan Amerika bukan hanya dari pertempuran yang mereka menangkan, tetapi dari perang yang mereka akhiri. Itulah hal yang paling mendekati penyebutan Ukraina. Selama berbulan-bulan, Ukraina tampak sebagai rencana paling ambisius dalam kebijakan luar negerinya. Selama masa kampanye, Trump telah berjanji untuk mengakhiri perang Ukraina selama 24 jam. Namun ketika sudah di Gedung Putih, dia mengatakan akan segera menghubungi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membicarakan hal tersebut. Sebelumnya, Putin juga mengatakan siap untuk berbicara dengan Trump. Sedangkan Menteri Luar Negeri Amerika yang baru dilantik, Marco Rubio, mengatakan ia tidak dapat menetapkan kerangka waktu untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina. Tetapi dia menyebut masing-masing pihak harus menyerahkan sesuatu sebagai bagian alami dari penyelesaian konflik apapun, terutama karena baik Rusia maupun Ukraina tidak dapat mencapai tujuan maksimal mereka. Dia juga memperjelas bahwa Rusia adalah agresor dalam perang ini. Trump dalam pidatonya juga melihat ke atas dan bersumpah untuk mengejar takdir nyata ke bintang-bintang, termasuk menancapkan bendera Amerika di planet Mars. Yang keempat, hanya ada 2 jenis kelamin. Salah satu kalimat yang mendapat tepuk tangan paling meriah adalah ketika Presiden Trump menegaskan akan menjadi kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat bahwa hanya ada 2 jenis kelamin. Trump berjanji untuk menggagalkan upaya merekayasa ras dan gender secara sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi. Dia juga berjanji untuk menciptakan negara yang tidak memandang warna kulit dan berdasarkan prestasi.
Sementara itu, setelah masuk Gedung Putih, Trump langsung mengambil sejumlah tindakan kontroversial. Salah satunya mengumumkan penarikan Amerika dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sebuah langkah signifikan yang memutuskan hubungan dengan Badan Kesehatan Masyarakat Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Trump telah lama kritis terhadap WHO dan pemerintahannya secara resmi menarik diri dari organisasi tersebut pada Juli 2020 ketika pandemi COVID-19 terus menyebar. Teks perintah eksekutif tersebut mengutip kesalahan penanganan organisasi tersebut terhadap pandemi COVID-19 yang muncul di Wuhan, China, dan juga krisis kesehatan global lainnya. Selain itu, kegagalannya untuk mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan dan ketidakkemampuannya untuk menunjukkan independensi dari pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota WHO. Donald Trump juga menandatangani serangkaian tindakan eksekutif imigrasi yang akan mendorong tindakan keras imigran, termasuk penunjukan kartel narkoba sebagai organisasi teroris asing, sebuah pembedaan yang dapat menjadi awal penggunaan kekuatan militer di wilayah Meksiko. Penetapan kartel sebagai organisasi teroris asing juga dapat mengakibatkan hukuman finansial yang lebih berat dan juga konsekuensi hukum di Amerika terhadap mereka yang terlibat. Presiden juga menandatangani tindakan eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, seperti yang juga dilakukan pada masa jabatan pertamanya. Perjanjian Paris merupakan perjanjian internasional untuk memerangi perubahan iklim. Hampir 200 negara telah berkomitmen untuk menjaga pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius dan idealnya di bawah 1,5 derajat. Setiap negara bertanggung jawab untuk mengembangkan rencananya sendiri guna menegakkan komitmen tersebut. Dalam satu gerakan, Presiden Donald Trump juga menandatangani pengampunan hampir semua dari 1.270 orang yang dihukum karena serangan pada tanggal 6 Januari yang memprotes kekalahan Trump. Selain itu, dia memerintahkan Departemen Kehakiman untuk menghentikan sekitar 300 kasus yang tertunda. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.